Seorang perempuan menerima satu pesan terakhir dari sahabatnya, pesan yang akan berubah menjadi kutukan kematian bagi semua orang yang menghalanginya. Ini adalah kisah balas dendam paling dingin yang pernah dibuat di Korea. Inilah Balerina. Kisah ini dimulai di sebuah minimarket yang tenang pada malam hari. Tampak seorang kasir sedang berjaga sambil memainkan HP-nya. Tiba-tiba suasana tenang itu pecah. Sekelompok perampok bersenjata tajam menerobos masuk, mengambil makanan dan apa saja yang ada di minimarket itu. Ketika kasir itu menegur, salah satu perampok itu memukul kepalanya dan mengancam kasir. Mental kasir langsung drop. Ia langsung menyerahkan uang yang ada di mesin kasir. Namun karena jumlah uangnya terlalu sedikit, perampok itu meminta agar kasir membuka brankas. Saat itulah tiba-tiba seorang wanita cantik muncul dan ingin membayar yang ia beli. Ia berkata seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan ketika ia meminta kembalian, ia dengan tenangnya mengambil uang yang ada di tas sang perampok. Tentu saja para perampok marah dan memukul ke arah kepala gadis itu. Pertarungan itu hanya berjalan dalam hitungan detik, namun brutal dan sadis. Endingnya kedua perampok itu terkapar pingsan. Siapakah gadis ini? Dia bernama Okju. Di balik wajahnya yang cantik dan imut tersembunyi kekuatan yang dahsyat. Selain jago bela diri, ia juga bekerja sebagai pengawal orang-orang penting. Malam telah tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata dari sahabatnya Min-hee. Min-hee meminta agar Okju datang ke apartemennya. Tanpa pikir panjang, ia melaju dengan motornya. Sesampai di apartemen sahabatnya, ia memencet bel. Namun tidak ada jawaban dari dalam. Sekali lagi ia memanggil nama sahabatnya. Namun kembali sepi, tidak ada jawaban. Akhirnya Okju memutuskan masuk ke apartemen. Sebagai sahabat, ia tahu kode pintu masuknya. Apartemen itu sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya sebuah kotak kado berada di atas kasur Min-hee. Okju menghampiri dan membukanya. Di situ hanya ada sepatu balet dan secarik kertas. Ju membukanya. Ia terkejut ketika membaca isi kertas itu. Min-hee meminta kepada Okju agar membalaskan dendamnya kepada seorang yang bernama Chef Pro. Apa yang terjadi dengan Min-hee? Kenapa dia meminta membalaskan dendam? Kepada siapa? Pertanyaan itu memenuhi dada Okju. Ia lalu menelpon Min-hee, masih aktif dan sepertinya tidak jauh dari posisinya. Okju mengikuti arah suara telepon. Langkahnya terhenti di kamar mandi. Ia melihat ponsel yang berdering dan sosok Min-hee yang tergeletak di kamar mandi dalam keadaan tak bernyawa. Ia sedih dan terpukul. Ia tidak bisa membayangkan gadis ceria dan periang seperti Min-hee akan mati bunuh diri. Dan penyebab Min-hee bunuh diri adalah Chef Pro. Di antara kesedihannya, ia teringat untuk pertama kalinya ketika ia bertemu. Ketika itu ia hendak membeli kue ulang tahun dan kebetulan kasirnya adalah Min-hee. Ternyata mereka sudah saling kenal karena pernah satu sekolah. Sejak itu ia sering bertemu dengan Min-hee dan sejak itu pula kehidupan Okju yang kelabu perlahan berubah. Okju yang tidak punya semangat hidup kembali bersemangat. Okju yang hidup dalam bayang-bayang kekerasan perlahan mulai melembut. Ada sinar kehidupan di sana. Karena Min-hee adalah seorang balerina yang anggun, ceria dan penuh cahaya. Pesan terakhir sahabatnya adalah perintah mutlak. Mulai detik itu, hidup Okju hanya memiliki satu tujuan, menemukan pria bernama Choi Pro dan mengirimnya ke neraka dengan cara yang paling menyakitkan. Namun kematian Min-hee bagi Okju masih diselimuti dengan kegelapan. Tidak ada petunjuk sama sekali. Hingga suatu saat tiba-tiba ponsel Min-hee berdering. Okju mengangkatnya namun Okju tidak bereaksi. Yang menelpon adalah seorang pria. Ia meminta bertemu di sebuah tempat. Kalau Min-hee tidak datang, pria ini akan membunuh teman dan keluarga Min-hee. Malam yang ditentukan itu pun tiba. Di sebuah jembatan nampak sebuah mobil berhenti dan turunlah seorang pria berambut panjang. Dua orang mendekati pria itu. Mereka lalu berbicara sebentar. Lalu keduanya meninggalkan pria berambut panjang itu. Sementara dari jauh Okju tampak memperhatikan dengan seksama kejadian itu. Pria itu nampak sedang menunggu seseorang, namun yang ditunggu tak kunjung datang. Ia lalu menelpon dan ponsel Min-hee yang berada di Okju bergetar, namun Okju tidak mengangkatnya.
Pria berambut panjang itu mendekati mobilnya lalu meninggalkan tempat itu. Okju tidak mau kehilangan jejak, ia lalu mengejar mobil pria itu. Okju yakin bahwa pria inilah penyebab kematian sahabatnya. Mobil itu melaju kencang di jalan raya dan membawa Okju ke sebuah rumah di pinggiran kota. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Okju mematikan lampu motornya dan dengan berjalan dengan mengendap-endap, ia melihat rumah besar yang letaknya jauh dari keramaian. Pagi yang tenang itu dikejutkan oleh suara mobil sport yang mengaung memecah ketenangan di pagi hari itu. Setelah yakin bahwa pria yang bernama Choi Pro itu pergi, Okju lalu melakukan penyelidikan di rumah itu. Sebagai seorang yang akrab dalam dunia kekerasan, tidak sulit bagi Okju untuk masuk ke dalam rumah besar itu. Ia lalu memeriksa seluruh ruangan dalam rumah itu. Tidak ada yang istimewa sampai ia menemukan sebuah lemari yang berisi aksesoris aneh. Ada beragam pedang, topeng, dan masih banyak lagi. Okju lalu memeriksa meja-meja. Ia membuka sebuah laci yang isinya kumpulan flash disk. Tiap flash disk ada namanya. Dan Okju tertarik ke sebuah flash disk. Di situ tertulis nama Ballerina. Ia lalu memeriksa flash disk itu. Flash disk itu berisi video Min Hee dengan Choi Pro. Ternyata Choi Pro adalah seorang yang memiliki kelainan seks yang menyimpang. Yang membuat Okju bingung dan sedih adalah bagaimana Min Hee bisa kenal dengan pria bejat macam Choi Pro. Siapakah Choi Pro ini? Choi Pro adalah seorang pria tampan, berpenampilan necis dan terlihat sangat kaya. Namun di balik wajah tampannya, ia adalah monster sosiopat yang bekerja untuk sebuah sindikat narkoba dan prostitusi. Modus operandinya sangat rapi. Ia memikat wanita-wanita cantik di klub malam, membius mereka, merekam adegan pemerkosaan lalu menggunakan video tersebut untuk memeras dan menghancurkan hidup mereka, memaksa mereka menjadi budak bagi sindikatnya. Min Hee, sahabat Okju yang malang, adalah salah satu korbannya. Setelah yakin bahwa Choi Pro adalah pelaku di balik kematian Min Hee, Okju lalu merencanakan bagaimana caranya agar bisa bertemu dengan Choi Pro. Seharian ia berada di rumahnya. Ia sedang menunggu momen yang pas untuk bertemu dengan Choi Pro karena ia telah memasang alat penyadap audio di rumah itu. Dan akhirnya kesempatan itu datang. Okju mendengar percakapan Choi Pro dengan temannya. Dalam percakapan itu disebut Choi Pro akan mencari mangsa di sebuah diskotik bernama Heaven. Setelah mendengar percakapan itu, Okju segera menjalankan rencananya. Ia pun datang ke sebuah diskotik bernama Heaven. Hingar-bingar lampu dan musik keras membuat Okju tenggelam di antara mereka. Namun Okju tidak mau larut. Ia lalu duduk di sebuah meja yang memungkinkan Choi Pro bisa melihatnya. Dan kesempatan itu datang tidak terlalu lama. Okju melihat Choi Pro di lantai 2 dan memang terlihat ia seolah sedang mencari mangsa. Okju melihat ke arah Choi Pro. Tak lama pesanannya datang. Ia lalu melihat ke Choi Pro yang ternyata Choi Pro sudah menghilang. Okju tidak mau kehilangan Choi Pro. Ia lalu naik ke lantai 2 namun ia tidak menemukan Choi Pro. Di luar dugaan, tiba-tiba Choi Pro telah menepuk pundaknya dengan senyum memikat. Tanpa basa-basi, Okju mengajak Choi Pro minum. Choi Pro yang hidung belang pun tertawa. 50% gadis cantik di hadapannya sudah berada dalam genggamannya. Choi Pro lalu membawa Okju keluar dari diskotik itu dan membawa ke sebuah hotel. Mereka berdua masuk ke sebuah kamar hotel paling mewah. Sementara Okju yang selalu waspada melihat ada kejanggalan di hotel itu. Namun ia tetap dalam rencananya. Sesampainya di kamar, Choi Pro menawarkan minuman. Dan tanpa sepengetahuan Okju, minuman itu telah dicampur dengan obat bius yang membuat Okju pingsan. Choi Pro lalu mempersiapkan segala sesuatunya dan sekaranglah kelihatan watak asli Choi Pro. Dalam menjalankan aksinya, Choi Pro menggunakan topeng dan dengan kamera di tangan ia melakukan aksi bejatnya. Okju yang tak benar-benar pingsan itu telah menyiapkan sebuah pisaunya. Ketika Choi Pro sudah mulai terbuai, secepat kilat Okju menusukkan pisaunya. Darah menetes, namun pisau itu tidak menancap di perut Choi Pro. Ia berhasil menggenggam mata pisau itu. Maka terjadilah pertarungan seru, brutal dan mematikan. Okju menggunakan segala benda di sekitarnya sebagai senjata. Namun satu hal yang membuat pertarungan ini sengit adalah Choi Pro ternyata bukan sekedar pria hidung belang biasa.
biasa. Ia juga sangat terlatih dalam pertarungan. Ia mampu menangkis beberapa serangan mematikan Okju dan memberikan perlawanan yang sengit. Dalam kekacauan itu, Okju berhasil merobek sebagian wajah Choi Pro dengan pisau tersembunyinya. Pria itu menjerit kesakitan dan bersimbah darah. Meskipun Okju berada di atas angin, bala bantuan untuk Choi, anak buahnya dari sindikatnya, tiba-tiba datang dan langsung menembak Okju. Namun dengan cekatan, Okju berhasil menghindarinya. Teman Choi Pro itu menembak dengan membabi buta. Namun sayangnya senjatanya macet. Saat itulah Okju beraksi dan melumpuhkan pria itu. Okju pun keluar dari kamar itu sambil membawa tas berisi flash disk. Namun sayang, belum lama ia keluar dari kamar itu telah menghadang anak buah Choi Pro dengan senjata gergaji mesin. Ia berlari ke arah Okju. Ketika sudah hampir sampai, tiba-tiba kamar terbuka. Muncullah seorang gadis. Pria dengan gergaji mesin itu mengadu kesakitan karena gergaji itu mengenai dirinya. Tanpa basa-basi, gadis yang baru muncul itu pun menarik tangan Okju meninggalkan tempat itu. Tak lupa ia mengambil kunci mobil Lamborghini milik Choi Pro. Choi Pro menjalani operasi untuk mengobati luka di bibirnya yang sobek. Gadis yang membawa Okju itu memohon untuk ikut membantu menghancurkan Choi Pro. Meskipun awalnya Okju menolak karena terlalu berbahaya, ia akhirnya menyadari bahwa gadis ini membutuhkan keadilan sama seperti Min Hee. Di sisi lain, hilangnya flash disk itu membuat sindikat kriminal panik. Bos besar dari jaringan narkoba itu marah besar kepada Choi Pro. Jika video-video itu jatuh ke tangan polisi, bisnis raksasa mereka akan hancur. Bos mafia itu memerintahkan seluruh pasukannya untuk memburu Okju hidup-hidup. Tapi mereka tidak tahu bahwa Okju lah yang sedang berburu. Okju mendatangi kenalan lamanya, sepasang suami istri lanjut usia yang mengelola pabrik senjata ilegal di bawah tanah. Ia hanya membawa beberapa pistol, tidak ada keraguan di matanya. Kematian bersiap untuk mempertunjukkan. Tidak ada keraguan di matanya. Sang balerina kematian bersiap untuk pertunjukan utamanya. Okju melacak markas utama sindikat tersebut, sebuah pabrik terbengkalai yang juga berfungsi sebagai laboratorium narkoba skala besar. Tanpa mengendap-endap, Okju menerobos masuk lewat pintu depan. Tembakan pertama meletus menjebol kepala bos narkoba ketika ia berusaha mengajak negosiasi dengan Okju. Semua orang dalam lab itu terkejut. Mereka tidak menyangka bos mereka mati dengan amat mudah di tangan Okju. Tanpa dikomando 2 kali, mereka langsung menyerang Okju. Dan disinilah tarian kematian Okju dimulai. Bagaikan seorang balerina yang menari di atas panggung, Okju bergerak dengan keindahan yang mematikan. Ia meluncur di lantai, menembakkan pistolnya dalam jarak dekat, membuat tubuh musuhnya terpental. Teriakan-teriakan kesakitan menggema di setiap sudut. Okju tidak menunjukkan belas kasihan. Setiap pria yang mencoba menghalanginya dihabisi dengan cara yang brutal dan mematikan. Seluruh sindikat itu musnah di tangan satu orang wanita. Namun di tengah tumpukan mayat itu, Okju menyadari satu hal. Choi Pro, sang target utama, tidak berada di tempat itu. Sebuah mobil meluncur di tengah tempat pelatihan kuda. Okju mendekati mobil itu. Ia melihat temannya terkulai pingsan di situ. Tak lama kemudian muncul Choi Pro dengan senapan di tangannya. Ia langsung menembak Okju yang berhasil menghindar. Ketika tembakan kedua hendak dilesatkan ke arah temannya yang meminta 100 juta, Choi Pro kesal karena temannya tidak bisa membunuh Okju. Namun tiba-tiba teman Okju bangun dan menembak pistol ke arah Choi Pro. Namun tidak ada satupun yang mengenainya. Kesempatan itu digunakan oleh Okju dengan baik. Choi Pro pun roboh. Choi Pro yang terluka kelelahan dan ketakutan setengah mati berusaha berlari di atas pasir. Kesombongan dan wajah tampannya telah lenyap, diganti oleh keputusasaan seorang pengecut. Di belakangnya terdengar suara langkah kaki yang tenang. Okju berjalan menyusulnya memegang sepucuk senapan khusus. Choi Pro jatuh tersungkur. Ia berbalik memohon ampun, mencoba bernegosiasi, bahkan menawarkan uang dan kekuasaan asalkan ia dibiarkan hidup. Okju tidak mengucapkan satu kata pun. Baginya suara pria ini hanyalah kebisingan. Ia teringat kembali pada senyum Min Hee, tarian baletnya yang indah, dan bagaimana pria menjijikan di hadapannya itu merenggut semua itu.
Okju mengangkat senapannya, tapi ini bukan senapan biasa. Tembakan diletuskan tepat ke arah Choi Pro. Dalam sekejap tubuh pria itu terbakar oleh api yang sangat panas. Choi Pro menjerit sejadi-jadinya. Api tidak bisa dipadamkan. Okju berdiri diam, menatap monster itu hangus terbakar menjadi abu, memastikan bahwa neraka telah menjemputnya lebih awal. Film ditutup dengan perasaan yang campur aduk. Sebuah kepuasan atas balas dendam yang brutal, namun juga kegetiran atas kehilangan yang tak tergantikan. Inilah akhir dari tarian berdarah sang pelindung dalam film Ballerina.